Halo sob, welcome back to podcast IndiHome Telkom Jakarta Pusat. Ngobrol bikin senang. Nah, pada podcast kita kali ini kita kehadiran tamu yang spesial gitu ya, yaitu ada dua senior leader kita, yaitu ada Pak Bambang Sunaryadi selaku GM Witel Jakarta Pusat dan juga Pak Anandos Bangsawan ya Pak, Ya. selaku dengan GM Consumer Sales Region Sentral Jabotabek Telkomsel, betul ya Pak? Maaf ya Pak kalau ada yang salah diperbaiki saja. Nah, boleh Pak disapa dulu sobat-sobat kita yang ada di luar sana, mungkin sekalian perkenalkan background sedikit dari Pak Nandos dulu. Oke, salam kenal. Nyebutnya apa? Sobat apa? Sobat IndiHome. Oke, salam kenal buat Sobat IndiHome. Perkenalkan saya Andos, panggilan singkat gitu ya, Andos biar lebih gampang. Saya di sini diundang ke podcast Witel Jakarta Pusat Ya. gitu ya, untuk berdiskusi santai gitu ya. Semoga nanti kami bisa menyampaikan suatu hal lah yang positif ya buat teman-teman Sobat IndiHome. Oke, terima kasih banyak Pak Andos. Mungkin dari Pak Bambang boleh perkenalan sedikit Pak, ke Ya. sobat-sobat kita di luar Terima kasih, sana. Melissa. Ya. Halo, Sobat IndiHome. Perkenalkan, saya Bambang Sunaryadi. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Melissa, saya sebagai GM Witel Jakarta Pusat. Ya, kita akan mungkin berbagi cerita lah ya, asik-asik gitu ya. Ya, ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol santai. santai. Iya. Ya. Oke. Betul sekali. Nah, kalau Pak Andos Kili mungkin ini udah kunjungan yang keberapa Pak ke Betul. Witel Jakarta Pusat? Kebetulan ini kunjungan saya yang kedua Yang kedua. ke Witel Jakarta Pusat gitu ya. Alhamdulillah lancar, Ya, diterima dengan baik. Nah, gimana sih Pak kesannya Pak ketika udah lihat nih kantor kita, kebetulan hari ini kan udah keliling juga ya Pak, Iya, beberapa betul. lantai. Ada yang bisa ceritakan mungkin Pak ke sobat-sobat? Iya, yang pasti alhamdulillah kami diterima dengan baik dengan teman-teman di Witel Jakarta Pusat, khususnya Jack Bambang gitu ya dan teman-teman semua gitu ya. Dimana kalau kita lihat pertama datang tuh udah luar biasa gitu ya, di gedungnya oke gitu ya. Sangat-sangat apa ya, futuristik lah ya kalau di sini gitu ya. Kemudian welcome-nya yang sangat baik, teman-teman semua dari Jack maupun Jackie gitu ya. Kami berharap bahwa ke depan ini menjadi suatu silaturahmi lah ya, silaturahmi keluarga besar Telkom Group ke depan akan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, kalau dari Pak Bambang sendiri nih, ketika kita sudah bertemu dengan Pak Andos gitu, apa sih Pak kesan yang Bapak dapatkan gitu? Ya, terima kasih Melissa ya. Jadi kesan saya dengan kehadiran teman-teman Telkomsel pastinya akan membuat kolaborasi kita ya sebagai Telkom Group ini harusnya makin solid lagi. Kebetulan area kita juga sama, Bang Andos di Inner Jakarta, kemudian kita khusus di Jakarta Pusat ya, kita berharap dengan kehadiran kita bisa kolaborasi bareng ke depan kita bisa memberikan apa ya, servis layanan yang lebih baik lah ke pelanggan kita, baik yang fix maupun mobile. Oke, Ya, rasa itu. Ya. seperti itu ya harapannya ya Ya. Pak ya. Oke, tadi Pak Bambang juga udah menyinggung mengenai kolaborasi nih. Sebenarnya apa sih makna kolaborasi nih untuk Pak Andos sendiri mungkin di bidang pekerjaan, mungkin nanti kita ke depannya kan tidak menutup kemungkinan akan banyak kolaborasi yang terjadi begitu Pak. Betul. Jadi kolaborasi ini kan memang jadi suatu bagian yang memang diperlukan ke depannya, di mana memang
ada satu kekuatan dengan kekuatan lain kalau kita gabungkan jadi semakin bagus kekuatannya gitu ya. Nah, dilihat memang kalau kita lihat ke depan kolaborasi dengan teman-teman di Witel eh, Jakpus gitu ya, kita melihat bahwa nanti ada eh, pengalaman gitu ya, ada histori lah pasti gitu ya dari teman-teman di Witel Jakpus yang bisa kami terapkan ke depan gitu ya. Nanti ketika memang bagaimana sih caranya gitu ya membuat suatu penjualan contoh gitu ya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat teman-teman Telkom contoh untuk men-treat komunitas dengan baik gitu ya. Jadi harapan memang kolaborasi ini dengan Jack Bambang dan para Jackie lainnya itu menjadi lebih positif untuk hasil ke depannya. Itu sih harapan kita ke depan. Sharing wawasan begitu Betul, ya, sharing knowledge, sharing pengalaman pasti tadi disampaikan gitu ya. Sehingga banyak hal positif yang bisa kita ambil untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Sesuai harapan dari para CEO kita. Baik, baik. Nah, mungkin tadi kan positifnya gitu ya Pak, tapi kan tidak menutup kemungkinan mungkin nanti ketika terjadi kolaborasi akan ada tantangan-tantangan yang dihadapi seperti mungkin adanya perbedaan culture atau perbedaan cara menyusun strategi misalnya contohnya gitu. Nah, bagaimana Bapak, mungkin dari Pak Bambang dulu boleh, ntar ganti ke Pak Andos, menanggulangi hal tersebut? Ya, pastinya ini Melisa ya, kita sebagai insan Telkom Group kita memiliki culture perusahaan, budaya perusahaan yang sama gitu ya. Kalau kita tahu kan pastinya akhlak, kita bahkan di BUMN gitu ya. Salah satunya di situ ada sinergi, salah satunya juga adaptif gitu ya. Ya pastinya memang kita insan Telkom Group itu harus menjadi insan-insan yang bisa melaksanakan budaya itu dan menjadi habit budaya kita dalam bekerja. Nah, dalam operasional pekerjaan pastinya ada sesuatu yang bisa saling menguatkan. Nah, mungkin selama ini Telkomsel juga dengan fokus pengelolaan mobile ke pelanggan ya, kemudian kita ke fix broadband ya pastinya. Ada kekuatan-kekuatan yang ini dalam kolaborasinya pastinya akan kita temukan untuk kita cari sehingga kalau kita memiliki kelemahan-kelemahan bisa kita tutupi. Sebagai Telkom Group kita bisa maju yang ujungnya nanti kita berikan yang terbaik ke pelanggan. Saya rasa itulah maknanya kolaborasi. Ujungnya pelanggan dan pastinya berdampak berikan value juga ke internal kita Telkom Group. Baik, baik. Mungkin kalau dari Pak Andos bagaimana Pak? Oke, mungkin sama dengan disampaikan oleh Jack Bambang gitu ya, bahwa kita punya budaya yang sama dalam Telkom Group, walaupun memang di masing-masing corporate-nya ada lagi budaya yang memang menunjang, tapi dalam hal keoperasionalnya gitu ya. Nah, akan ada mungkin perbedaan lah gitu ya. Perbedaan ini terlihat memang yang mungkin tidak terlalu signifikan, tapi itu yang menjadi suatu daya tarik menurut saya gitu ya. Karena perbedaan itu kalau kita tanggap dengan positif, itu akan menjadi kekuatan yang buat kita menjadi improve yang lebih baik lagi. Nah, ketika kolaborasi terjadi gitu ya antara teman-teman Telkom dan Telkomsel, ini sudah terlihat gitu bahwa budayanya adalah budaya saling mengisi gitu. Nah, dari 2 kali pertemuan terlihat bagaimana Telkomsel, Telkom gitu ya, saling memberikan nuansa yang baru. Nah, ini sesuatu yang berbeda menurut saya gitu ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang kalau kita sinergikan jadi suatu kekuatan yang mungkin bisa memberikan sesuatu yang lebih dibandingkan sebelumnya. Nah, ini harapan saya gitu, saya dan Jack Bambang, bahwa ke depan dengan kolaborasi yang baik ini kita akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Oke, baik. Berarti justru perbedaan itu yang membuat kolaborasi kita tuh menjadi kaya gitu ya, Iya, Pak ya? lebih kuat, lebih Oke, kaya. baik. Nah, kalau untuk nilai kolaborasi sendiri nih, kan mungkin bapak-bapak ini ada di posisi senior leader begitu ya, memimpin begitu banyak karyawan di bawah bapak-bapak ini. Bagaimana sih menerapkan budaya kolaborasi itu tersendiri ke karyawan-karyawan yang ada di bawah bapak? Ya, saya dulu ya. Iya, boleh. Iya, kalau
Kita pengalaman kita di Jakpus ya, menerapkan budaya kolaborasi. Pastinya memang kita tadi selain punya budaya perusahaan akhlak, sepakat dengan Mas Anders tadi ya, kita juga punya spirit kan di Jakpus. Jakpus bisa. Ya, kita ingin menjadi be different, ingin menjadi Witel yang berbeda. Beda dalam hal apa? Prestasi. Kita ingin menjadi berprestasi, kemudian kita sasarannya harapannya bisa menjadi benchmark dari Witel yang atas ke prestasi yang kita hasilkan. Kemudian bisa ininya adalah kita ingin improve dalam hal bisnis yang lebih sehat. Yang berikutnya adalah ada sinergi. Kita sadar bahwa sinergi is emas, suatu keharusan. Yang terakhir adalah spirit kita untuk always the best. Nah di sini tentu kita punya spirit ini dan kita terus sampaikan, dan ini harapannya dipahami, dan kita bagaimana itu bisa menjadi terimplementasi. Jadi antar unit di internal kita pun kita bisa menerapkan itu, membumi gitu ya. Karena kita sadar pastinya kita secara intern nggak bisa kalau kita tersilo-silo, terpecah-pecah. Harus sinergi, kolaborasi. Nah, bagaimana untuk bisa berkontribusi lebih besar lagi dalam hal ini Telkom Group. Ada teman-teman Telkomsel, kemudian kita secara Telkomnya, pasti ini juga akan perlu kita terapkan. Karena dengan ini kita bisa menggabungkan tadi kekuatan-kekuatan kita, kelebihan kita, apa yang dimiliki Telkomsel, apa yang sudah kita miliki, experience baik apa yang sudah kita lakukan, kita saling berbagi, ujung-ujungnya kita bisa running operation lebih baik, melayani pelanggan lebih baik, pelanggan mendapatkan keuntungan dari kolaborasi yang kita jalankan. Saya rasa itu. Oke. Kalau untuk dari Pak Anders sendiri, bagaimana yang diterapkan? Iya, di samping tadi disampaikan oleh Jack Bambang gitu ya, bahwa kita memang yang perlu kita tingkatkan adalah dalam sisi internal kita sendiri gitu ya. Dimana untuk memulai kolaborasi itu gitu ya, kan kami sebagai senior leader gitu ya, kita harus mencontohkan. Jadi utama itu adalah bagaimana kita bisa mencontohkan kepada tim kita. Jadi kayak saat ini seorang leader yang baik adalah dia memberi contoh yang benar ke timnya. Seperti apa? Saat ini contohnya, bagaimana saya selaku senior leader dari Telkomsel dan Jack Bambang senior leader dari Telkom Witel gitu ya, kami menunjukkan gimana bagaimana sinergi yang terjadi, kolaborasi yang baik, komunikasi yang baik dan benar gitu ya, dan itu akan terlihat terpancar ke teman-teman di tim kita. Masa leadernya sinergi, bawahnya tidak. Jadi itulah yang salah satu yang memang harus kita sampaikan, sehingga nanti dari leadernya turun lagi ke bawah, itu akan mencerminkan suatu sinergi yang sangat baik gitu ya. Kalau sudah baik kolaborasinya gitu ya, harusnya hasilnya, prosesnya gitu ya, itu akan berjalan dengan baik. Tidak ada yang saling bahwa saya yang benar, saya yang salah, kamu yang salah, saya yang benar, tapi semua arahnya adalah menuju ke arah yang baik. Sinergi yang benar, kolaborasi yang sehat. Nah, ini yang kita memang lagi tingkatkan, lagi kita coba arahkan gitu ya dengan Jack Bambang, bagaimana sinergi ini kita turunkan ke teman-teman, semangatnya gitu. Insya Allah kalau semangatnya benar, kolaborasi ini gitu ya, hasil pun akan terlihat dengan baik. Insya Allah kayak gitu. Berarti semua dimulai dari contoh ya Pak? Betul, menurut saya tambahan dari Jack Bambang bahwa kita harus contoh yang baik ke tim kita. Nah, mungkin terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak nih setelah diadakannya kunjungan ini untuk membicarakan mengenai kolaborasi terhadap nanti bisnis kita ke depannya seperti apa Pak? Mungkin dari Pak Anders dulu. Oke. Semangat ini sudah diturunkan dari para CEO kita gitu ya, CEO Telkom Group, bahwa ke depan untuk menjadi perusahaan yang lebih baik gitu ya, dalam hal pendapatan gitu ya, dalam hal kolaborasi pekerjaan, adalah dengan mensinergikan corporate kita gitu ya. Tidak hanya dari sisi corporate termasuk produknya yang ke depan akan segera kita jalankan. Nah, semangat inilah yang memang kita ambil gitu ya, yang kita turunkan, dan
kita rasakan bersama gitu ya. Semangat para leader kita itu kita ambil di mana kita terlihatlah sekarang gitu ya, begitu dekat, begitu nyata gitu ya, kolaborasi dengan Telkomsel dan Telkom sendiri gitu ya, sudah hampir nggak ada jarak gitu ya. Jadi saya main ke Witel, teman-teman semua, ketika kita bersilaturahmi, itu sudah kayak keluarga. Nah, inilah memang yang diharapkan oleh senior kita, leader kita, bahwa mulailah dengan silaturahmi, kekeluargaanmu, habis itu kamu buat suatu strategi untuk meningkatkan produktivitas pastinya, sehingga nanti hasilnya gitu ya, bisa akan lebih baik lagi ke depan. Nah, ini udah mulai terjadi. Saya secara pribadi sudah mulai merasakan gitu ya, apalagi Jack Bambang sangat welcome gitu ya, sangat luar biasa penerimaan kami di sini gitu ya. Kami berharap juga ke depan mungkin Jack Bambang bisa main ke kantor kami juga gitu ya, sehingga saling silaturahmi kita gitu ya. Nah, kita akan membuat ini tidak hanya saat ini gitu ya. Saya sudah menyampaikan ke Jack Bambang bahwa silaturahmi ini akan kita jalin terus ke depannya. Jangan sampai ini putus di sini aja gitu ya. Karena inilah yang membuat kita kokoh, kuat gitu ya. Yang membuat kita believe, yakin bahwa dengan kekuatan dari masing-masing tim teman-teman Telkom Group itu yang akan membuat perusahaan akan jadi lebih baik lagi, lebih besar lagi ke depan. Insyaallah. Nah, kalau untuk Jack Bambang sendiri mungkin apa sih harapannya, Pak? Ya, makasih Marissa ya. Pastinya saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Mas Andes cukup clear gitu ya. Nah, mungkin saya menambahkan, pastinya saya juga punya harapan kepada kami sendiri sebagai SL yang harusnya memberikan contoh. Kita harus terus bagaimana bisa mencontohkan ini lebih nyata dan lebih baik lagi. Kemudian kepada teman-teman di jajaran pastinya kita juga mengajak, karena pastinya ini juga berdampak kepada kita yang ada di dalamnya. Nah, kemudian karena kita juga menyadari bahwa keberadaan kita ini karena pelanggan yang kita layani, pastinya juga kolaborasi yang nanti harusnya itu juga bisa kita perankan dengan seluruh jajaran itu harus berimpact kepada pelayanan yang kita layani. Jadi kita ingin dengan apa yang kita kerjakan ini secara operasional bisnis perusahaan bisa kita mengkontribusikan yang baik, kemudian hasilnya pelanggan juga tumbuh, makin percaya kepada kita, karena kita di internal Telkom ini, Telkom Group ini sinergi, memberikan solusi yang lebih lengkap, pelayanan lebih baik, respon yang lebih cepat. Saya rasa itu. Oke, luar biasa ya harapannya para senior leader kita nih, emang ujungnya pasti customer gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang sama Pak Andos atas waktunya ke podcast kita pada kali ini. Semoga sehat selalu dan kolaborasi yang kita jalankan ke depannya akan menumbuhkan bisnis yang luar biasa antara Telkom dan Telkomsel. Amin. Sobat, terima kasih udah nonton dan kita akan ketemu lagi di bulan depan. Bye bye. See you.